Terlepas dari banyaknya perbedaan antar mereka, semua spesies manusia memiliki sejumlah kesamaan ciri yang menentukan. Yang paling utama, manusia memiliki otak yang luar biasa besar dibandingkan hewan-hewan lain. Mamalia yang berbobot 60 kg memiliki volume otak rata-rata 200 cm3. Manusia paling awal 2,5 juta tahun silam memiliki otak berukuran kira-kira 600 cm3. Sapiens modern memiliki otak sebesar rata-rata 1000 sampai 1400 cm3. Otak Neanderthal bahkan lebih besar lagi. Bahwa evolusi seharusnya mengunggulkan otak yang lebih besar, mungkin sepertinya tak perlu otak cerdas untuk bisa dipahami. Kita sedemikian terpesona oleh kecerdasan kita yang tinggi sehingga menganggap bahwa dalam hal otak semakin besar pasti semakin baik. Namun, bila benar demikian, famili kucing pastilah juga telah menghasilkan kucing yang bisa menghitung-hitung kalkulus. Mengapa genus Homo satu-satunya genus di seluruh kingdom hewan yang mendapat mesin pemikir sebesar itu lewat evolusi? Faktanya adalah otak jumbo juga mendatangkan kerepotan jumbo bagi tubuh. Otak besar tidak mudah dibawa-bawa, apalagi bila terbungkus dalam tengkorak yang besar sekali. Menyediakan energi bagi otak bahkan lebih repot lagi. Di Homo sapiens, otak mengawali sekitar 2-3% total berat tubuh. Namun, melahap 25% energi tubuh ketika tubuh beristirahat. Bila dibandingkan, otak kera-kera lain membutuhkan hanya 8% energi saat rehat. Manusia purba membayar ongkos untuk otak besar mereka dalam dua cara. Pertama-tama, mereka menghabiskan lebih banyak waktu untuk mencari makanan. Kedua, otot-otot mereka menyusut. Seperti pemerintah yang mengalihkan uang dari pertahanan untuk pendidikan, manusia mengalihkan energi dari urat ke saraf. Sulit menyimpulkan bahwa itu strategi yang bagus untuk bertahan hidup di sabana. Simpanse tidak bisa memenangkan adu argumen dengan Homo sapiens. Namun kera itu bisa merobek-robek manusia bagaikan boneka perca. Otak kita yang besar memberikan keunggulan karena dengannya kita bisa membuat mobil dan senjata yang memungkinkan kita bergerak jauh lebih cepat daripada simpanse dan menembak simpanse dari jarak yang aman tanpa perlu bergurat dengannya. Tapi mobil dan senjata adalah fenomena yang cukup baru. Selama 2 juta tahun lebih, jejaring saraf manusia terus bertumbuh dan bertumbuh. Namun, selain beberapa pisau batu api dan tongkat runcing, tak banyak yang manusia bisa tunjukkan sebagai buktinya. Apa yang lantas mendorong maju evolusi otak kita menjadi besar selama 2 juta tahun itu? Jujur, kita belum tahu. Satu lagi sifat aneh manusia adalah kita berjalan tegak dengan 2 kaki. Dengan berdiri, lebih mudah untuk mengawasi sabana guna menemukan buruan atau musuh. Dan lengan yang tidak dibutuhkan untuk berpindah tempat pun bebas melakukan kegunaannya yang lain. Misal, melontar batu atau memberi isyarat. Semakin banyak hal yang bisa dilakukan tangan, semakin sukses pemiliknya. Sehingga evolusi menyebabkan semakin terkonsentrasi saraf dan otot-otot yang cekatan di telapak tangan dan jari tangan. Alhasil, manusia bisa melepaskan tugas-tugas yang amat rumit dengan tangan. Yang terutama, manusia bisa membuat dan menggunakan alat canggih. Bukti pertama produksi alat berasal dari sekitar 2,5 juta tahun silam. Dan pembuatan serta penggunaan alat adalah kriteria yang digunakan ahli arkeologi untuk mengenali manusia purba.
Namun, berjalan tegak ada ruginya. Kerangka leluhur primata kita berkembang selama jutaan tahun untuk menyokong makhluk yang berjalan dengan 4 kaki dan memiliki kepala relatif kecil. Menyesuaikan dengan posisi tegak cukup merupakan tantangan, apalagi ketika kerangka itu harus menyokong tengkorak yang ekstra besar. Umat manusia membayar penglihatannya yang hebat dan tangannya yang cekatan dengan sakit punggung dan leher kaku. Perempuan membayar lebih besar. Berjalan tegak membutuhkan pinggul yang lebih kecil, menyempitkan saluran peranakan, padahal kepala bayi justru terus bertambah besar. Kematian saat melahirkan anak menjadi bahaya besar bagi manusia perempuan. Perempuan yang melahirkan lebih dini ketika otak dan kepala bayi masih relatif kecil dan lebih lentur, lebih bisa bertahan dan hidup lebih lama untuk memiliki lebih banyak anak. Karena itu, seleksi alam mengunggulkan kelahiran yang lebih cepat. Dan memang dibandingkan dengan hewan-hewan lain, manusia terlahir prematur ketika banyak sistem vitalnya belum berkembang sempurna. Anak kuda bisa langsung berlari tak lama setelah lahir. Anak kucing meninggalkan ibunya untuk mencari makan sendiri ketika usianya baru beberapa minggu. Bayi manusia tak berdaya, bergantung selama bertahun-tahun kepada manusia-manusia yang lebih tua demi memperoleh pangan, perlindungan, dan pendidikan. Fakta ini telah bersumbangsi sangat besar kepada kemampuan sosial umat manusia yang luar biasa sekaligus masalah-masalah sosialnya yang unik. Ibu-ibu yang menjadi orang tua tunggal sulit mendapatkan cukup makanan untuk anak-anak dan diri mereka sendiri, sementara diganduli anak-anak yang butuh perhatian. Membesarkan anak membutuhkan bantuan terus-menerus dari anggota-anggota keluarga lainnya dan tetangga. Butuh seluruh suku untuk membesarkan seorang manusia. Itu sebabnya evolusi mengunggulkan manusia-manusia yang bisa membentuk ikatan sosial yang erat. Selain itu, karena terlahir dalam keadaan belum berkembang sempurna, manusia bisa dididik dan menjalani sosialisasi sampai tingkatan yang jauh lebih besar daripada hewan lain. Kebanyakan mamalia muncul dari rahim bagaikan tembikar berglasir yang dikeluarkan dari tungku. Upaya apapun untuk mengubah bentuknya akan menggores atau membuatnya pecah. Manusia muncul dari rahim bagaikan gelas meleleh dari dalam tungku. Manusia bisa dipelintir, direntangkan, dan dibentuk dengan derajat kebebasan yang mengejutkan. Inilah mengapa kini kita bisa mendidik anak-anak kita untuk menjadi penganut Kristen atau agama Buddha, kapitalis atau sosialis, suka berperang atau cinta damai. Kita mengasumsikan bahwa otak besar, penggunaan alat, kemampuan belajar yang hebat, dan struktur-struktur sosial yang kompleks merupakan keunggulan besar. Tampaknya sudah jelas bahwa semua itu telah membuat umat manusia menjadi hewan paling dikdaya di bumi. Namun, manusia menikmati semua keunggulan tersebut selama tak kurang dari pada 2 juta tahun, selagi masih berupaya makhluk lemah dan berada di pinggiran. Dengan demikian, manusia yang hidup sejuta tahun silam, meskipun memiliki otak besar dan alat batu yang tajam, merasa senantiasa ketakutan terhadap pemangsa. Jarang mengejar hewan buruan besar dan menyambung hidup, terutama dengan mengumpulkan tumbuhan, menangkapi serangga, mengincar hewan kecil, dan melahap bangkai yang disisakan oleh hewan pemakan daging lain yang lebih dikdaya. Salah satu penggunaan paling umum alat batu purba adalah memecah tulang untuk memperoleh sumsumnya.
Sejumlah peneliti percaya itulah relung asli kita di alam. Seperti burung pelatuk berspesialisasi mengambil serangga dari batang pohon. Manusia pertama berspesialisasi mengambil sumsum dari tulang. Mengapa sumsum? Ya, bayangkan Anda mengamati sekawanan singa menjatuhkan dan menyantap jerapah. Anda menanti dengan sabar sampai mereka selesai. Namun, giliran Anda belum lagi tiba karena terlebih dahulu hyena dan jakal memakan sisa-sisa yang ditinggalkan singa, dan Anda ogah mengganggu gugat mereka. Baru setelah Anda dan kawanan Anda berani mendekati bangkai tersebut sambil menengok-nengok cemas ke kiri dan ke kanan, sambil menyambar remah-remah yang masih bisa dimakan. Inilah kunci untuk memahami sejarah dan psikologi kita. Posisi genus Homo dalam rantai makanan. Sampai belum lama ini, kokoh di tengah-tengah, selama jutaan tahun manusia memburu makhluk-makhluk yang lebih kecil dan mengumpulkan apa yang mereka bisa, seraya menjadi buruan pemangsa yang lebih besar. Baru 400.000 tahun silam, beberapa spesies manusia mulai mengejar hewan buruan besar secara rutin, dan baru dalam 100.000 tahun silam, dengan munculnya Homo sapiens, manusia melompat ke puncak rantai makanan. Lompatan spektakuler dari tengah ke puncak itu berakibat besar sekali. Hewan-hewan lain di puncak piramida seperti singa dan hiu berevolusi hingga mencapai posisi itu secara sangat bertahap selama jutaan tahun. Ini memungkinkan ekosistem mengembangkan sistem keseimbangan yang mencegah singa dan hiu agar tidak menyebabkan kerusakan terlalu besar. Seiring semakin mematikannya singa, antilop pun berevolusi sehingga bisa berlari lebih cepat. Hyena bekerja sama dengan lebih baik, dan badak semakin pemberang. Sementara itu, umat manusia mendekati ke puncak dengan sedemikian cepat sehingga lingkungan tidak sempat menyesuaikan. Terlebih lagi, manusia sendiri gagal menyesuaikan diri. Sebagian besar predator puncak di planet ini merupakan makhluk-makhluk yang agung. Kekuasaan jutaan tahun telah membuat mereka memancarkan kepercayaan diri. Berbeda dengan mereka, sapiens bagaikan diktator negara boneka, karena terbiasa menjadi makhluk anak bawang di sabana. Sampai belum lama ini, kita penuh dengan ketakutan dan kecemasan mengenai posisi kita, yang menjadikan kita 2 kali lipat lebih kejam dan berbahaya. Banyak malapetaka dalam sejarah, dari perang yang mematikan sampai bencana ekologis, telah terjadi akibat lompatan terburu-buru ini.